lagi berada di Citumang, Jawa Barat, Pangandaran nih. Lagi bermain body rafting. Sebelum digaramin ikannya, dasarnya itu harus pakai garam. Jadi biar merata garamnya. Laras, Pak? Oh. Jadi daripada dibuang, Arangga, ini tuh bisa diolah karena masih banyak dagingnya. Gitu, Neng. Upami bunga natenya, Arangga, bunga nate biasa dipakai oseng-oseng buat Oseng-oseng. masakan. Sambal pecak, jambar rotinya teh udah jadi. Sarang naon ieu teh, Neng? Sari honje, buah melon. Lepat atuh cara bukannya. Emang kumaha gitu? Kunaon kue cocorot ini dinamain cocorot. Kumaha tah? Karena atuh salah, harusnya tuh gini. Kumaha, Neng? Nah, cocorot keluar kan. Oh, jadi dikeluarkeun meh teu balanya ieu. Wilujeng sonten, anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga sehat semua ya. Hayu pada semangat ya semua. Biar tambah semangat, ikut Abdi bermain air yuk. Iha! Kali ini, Abdi akan mengajak kalian untuk lebih mengenal daerah Pangandaran. Pertama, kita akan telusur Sungai Citumang yang indah ini dengan berbody rafting Ngagero. Body rafting adalah olahraga air yang prinsipnya seperti rafting atau arung jeram, namun tidak menggunakan rakit maupun dayung sebagai alat tambahannya. Jika sobat anak negeri berkunjung ke Pangandaran, aktivitas body rafting merupakan salah satu alternatif nih untuk berwisata selain wisata pantai. Salah satunya ya di daerah Green Valley atau Hau Citumang. Ya seperti ini, segar sekali. Kali ini Rangga lagi berada di Citumang, Jawa Barat, Pangandaran nih. Lagi bermain body rafting. Selain body rafting, masih banyak lainnya. Ada tradisi, hasil alam, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya ya, tetap saksikan terus Jejak Anak Negeri Trans 7 karena alam memberi banyak manfaat. Kekayaan alam Pangandaran memang tak ada habisnya. Terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, Pangandaran memiliki kekayaan laut yang sangat banyak. Salah satunya hasil ikan laut yang sangat melimpah, seperti yang sedang Abdi dan Neng Rani ikut ini. Di Pangandaran, ikan tidak hanya dijual fresh atau segar, tapi juga sebagian masyarakat pesisir ini membuatnya menjadi ikan asin. Salah satu primadonanya yaitu ikan asin jambal roti. Ayo, Neng. Os kageleng tak kan uban. Oh, di dia. Pak, Bu. Iya, Bu, lauknya ya. Aduh. Lungsurkeun, Pak. Siap. Lumayan oge, Neng. Tah, Neng, terus dianterkeun ka dieu teh. Kumaha deui prosesna, Neng? Ayeuna teh orang dipotong lah kepalana. Kepalana berarti masih panjang ya, Pak, prosesna teh. Waduh, sok atuh Pak, ayeuna mah orang potongan we huluna. Lihat, ikannya lumayan besar-besar ya. Langkah pertama yang harus saya lakukan sekarang adalah memotong kepala ikannya. Meski ngeri, Abdi harus tetap bisa. Malu atuh sama Neng Rani. Waduh, sampai muncrat ke muka euy. Dalam proses pemotongan kepala ikan ini memang harus sangat hati-hati. Jangan sampai tangan kita terluka karena terkena kampak. Selain itu, garis potong kepalanya harus presisi agar ikan tidak rusak. Meski olahan ikan di Pangandaran sangat banyak, tapi yang paling terkenal ya ini. Apalagi kalau bukan ikan asin jambal roti. Nyisit, Pak. Ah, nyisit. Tinggal itu aman nuju. Iya. Hati-hati apa aja. Oh, alah tuh, Neng. Potong kepala ikannya sudah. Sekarang saatnya buang isi perut ikan.
Untuk membuat ikan asin jambal roti kualitas super, harus menggunakan ikan manyung ya. Karena daging ikan manyung dinilai lebih tebal dan lebih empuk. Ikan manyung adalah ikan laut yang masuk ke dalam anggota ikan berkumis atau famili Aridae. Jangan-jangan masih bersaudara nih dengan ikan lele. Uniknya, kebanyakan ikan ini hidup di dua habitat, yaitu awalnya di air tawar, lalu beralih ke muara untuk memijah atau melepaskan telur-telurnya. Sebelum diberi garam, ikan kembali dibersihkan. Tujuannya untuk menjaga agar ikan tidak mudah busuk saat diolah menjadi ikan asin. Setelah ikan benar-benar bersih, barulah ikan siap untuk dilumuri garam. Nah, jadi sebelum digaramin ikannya, dasarnya itu harus pakai garam. Jadi biar merata garamnya. Laras, Pak? Proses selanjutnya adalah memasukkan garam ke dalam perut ikan yang sudah dibersihkan. Masih dingin ya, Pak? Eits, jangan salah paham ya. Garam yang digunakan ini bukanlah garam yang biasanya untuk masakan, melainkan garam khusus untuk membuat ikan asin, yaitu garam murni. Ikan yang mengalami proses penggaraman menjadi lebih awet karena garam dapat menghambat atau membunuh bakteri penyebab pembusukan pada ikan. Oleh karena itu, kualitas seperti kemurnian garam sangat menentukan dalam proses pembuatan ikan asin. Setelah garam dilumuri secara merata ke semua ikan, baru ikan diletakkan dengan rapi ke dalam wadah. Terus, iya, lebetna? Lihat, lebetan irana pinuhan. Pinuhan. Wadah ditutup rapat dengan garam dan biarkan selama 2 hari untuk hasil ikan asin yang maksimal sebelum siap ke proses selanjutnya, yaitu penjemuran. Ayo, Pak, paling mana, Pak? Itu paling ditu lupa. Oh, Neng paling ditunya, Neng. Neng? Oh. Sok, iya nya, Pak. Iya. Jadi sana kan wae, Pak. Oh, sarakeun wae. Ikum Pak. Kieu. Tinggal disusun rapi aja seperti ini. Kalau cuaca terik seperti ini mah, proses pengeringannya jadi lebih cepat. Sehari juga jadi. Anak negeri, tahukah kalian bahwa sebenarnya pengasinan itu sudah ada sejak abad ke-17? Bahkan pada zaman Jawa kuno, ikan asin dikenal dengan nama gerih yang biasanya disajikan dalam acara keagamaan bersama nasi tim sejak 902 Masehi. Jangan lupa, tulang ikan yang kita ambil tadi juga dijemur ya. Pak, atas ada enak, Pak. Oh iya, udah. Makasih ya. Iya, Pak. Eh, Pak. Ayo, Neng, ah. Ah. Wah, kang mau masak. Alah, Neng. Dengan di pasihan tulang. Alah, di pasihan Jamal. Wah, ayo, Neng. Neng urang pasak ya. Ayo. Cuaca tos tiis. Tingali cai hejo bade masak naon cenah Neng ieu teh. Kita teh Arangga mau masak oseng tulang jambal, bumbu berem. Oseng tulang jambal, bumbu belum. Pasti lada tuh, Neng. Wadah. Hayu ayeuna mah urang masak, Bu. Hayu, Bu. Ibu bade naon ngarenos? Sok, Bu, renos, Bu. Abdi dan Neng Rani memang lagi beruntung nih. Karena si bapak memberikan kami ikan dan tulang asin jambal roti. Jadi nggak ada salahnya dong kalau tulang ikan jambal rotinya kita olah menjadi masakan khas Pangandaran. Penasaran kan? Makanya tonton terus sampai habis ya. Sementara Abdi patah-patahin tulang jambal menjadi beberapa bagian, Neng Rani dan Bu Ise akan menyiapkan bumbu-bumbunya untuk dipotong dan dihaluskan. Lihat, karena sudah melalui proses pengasinan dan penjemuran, tulang menjadi lebih kering sehingga mudah untuk dipatahkan hanya menggunakan tangan seperti ini. Tapi tetap harus hati-hati ya, jangan sampai tangan tertusuk duri ikannya yang besar-besar ini. Sip, sepertinya bumbu halus dan potongnya sudah siap tuh. Itu artinya saatnya Rangga beraksi. Bu, mana, Bu? Tumisanna, Bu. Sadayananya tumisnya. Eits, awas jangan dekat-dekat.
Karena masak dengan cara seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional ya. Artinya jangan ditiru kalau belum jago masak dengan teknik api seperti ini. Jika bumbu yang dimasak sudah harum, selanjutnya ditambahkan sedikit air dan juga gula. Nah, barulah masukkan si tokoh utamanya. Siapa lagi kalau bukan tulang asin jambal rotinya. Oseng-oseng biar bumbu tercampur rata di tulang jambalnya ya. Jika sudah setengah matang seperti ini, saatnya masukkan juga bumbu irisannya. Seperti cabai besar, daun bawang, dan juga sereh. Biar tambah sedap. Oseng-oseng lagi, dan tinggal tunggu sampai matang deh sebentar lagi. Wih, udah tercium bau harum nih. Jadi tambah lapar deh. Oseng tulang jambal bumbu beremnya teh udah jadi nih. Alah nih segini teh bener-bener segini asin nih mau bakalan seger. Lada hayu ayeuna mah urang. Waduh, oseng tulang jambal bumbu berem ini meni juara. Rasanya itu raos pisan. Rasa asin dari daging yang menempel di tulang dipadukan dengan pedasnya cabai merah benar-benar pas. Apalagi makannya dengan nasi panas seperti ini. Mulut pengennya nggak berhenti mengunyah terus. Ditambah lagi sensasi menyeruput sisa daging yang menempel pada tulang ikannya itu loh. Bikin tambah manyus pokoknya. Oh iya Rangga, terang tuh. Kumaha teh Neng? Naon tulang ikan jambal ini tuh bisa diolah. Tah nahan bet tulang teh bet dipasak teh teh. Jadi daripada dibuang Arangga, ini tuh bisa diolah karena masih banyak dagingnya. Gitu Neng. Dan ternyata juga tulang jambal itu memiliki banyak kolagen yang berfungsi untuk kesehatan tulang dan gigi. Leres Neng? Untuk membuat olahan lain asin jambal roti, kita memerlukan bahan lain agar masakan tambah enak, yaitu honje. Kali ini Abdi sama Neng Rani, Ibu Neneng dan juga Neng Winda sedang berada di Parakan Manggu, Pangandaran. Honje banyak sekali tumbuh di daerah ini. Itunya Bu nya. Tuh geuning tos katinggal, hayu tuh Bu. Lewat dia bae. Lah. Yang kita cari adalah honje jenis laka atau honje hutan yang buahnya berwarna merah tua. Honje menjadi salah satu tanaman khas Pangandaran. Honje masuk dalam keluarga jahe-jahean. Tak heran kalau honje ini dianggap sebagai salah satu tanaman rempah yang banyak digunakan dalam masakan, khususnya masyarakat di Pangandaran. Tanaman honje dapat tumbuh tinggi. Jika tanahnya subur, batang honje bisa tumbuh hingga 5 meter. Ah iya, naon bedana buahnya honje sareng bunga Neng ya teh? Upami bunga natenya Arangga, bunga nate biasa dipakai oseng-oseng buat Oseng-oseng, masakan. bumbu gitu. Ari ieu buahna Neng? Kalau buah honjenya bisa dibikin sirup. Oh, bikin sirup. Sirup, nanti keluar warna merahnya. Sip lah, sepertinya sudah cukup nih honje yang kita panen kali ini. Ah, ya Neng. Kunaon ieu diciuman wae ya Neng? Harum pisan Ah, maunya. Iya, Cik. serius. Neng. Naon atuh? Neng kakak kabala mah dicium hungkul. Kela. Nah, mun tos raramean kieu bade naon ieu teh Neng? Arangga, terang teu kita teh mau bikin sambal pecak jambal roti pakai honje. Pakai honje? Iya, Alah, jangan ketinggalan dong honjenya. ieu macan pernah nyobaan Arangga ge. Eta kumaha rasana Neng? Bakal enak? Enak pisan. Enak pisan. Untuk membuat sambal pecak jambal roti, bumbu-bumbunya cukup simpel kok. Yang penting harus ada buah honjenya. Memang, sebagai orang Pangandaran, gak komplit rasanya kalau masak gak pakai honje. Karena honje dapat membuat olahan kita menjadi lebih segar dan sedap. Geprek buah honje yang sudah dicuci bersih satu persatu.
Sementara Rangga memotong dadu asin jambal rotinya, Neng Rani dan yang lainnya menyiapkan bumbu halusnya dengan buah honje. Tumis bumbu sampai harum, lalu tambahkan sedikit air. Tunggu hingga air agak mendidih, lalu masukkan bumbu irisannya dan juga serai. Eits, jangan lupa buah honje yang sudah digeprek tadi. Ya, biar tambah segar. Sekarang waktunya masukkan asin jambal rotinya. Masak hingga bumbu menyerap dan asin jambal rotinya matang sempurna. Mending enak kieu. Neng, Bu. Terang tuh. Ikan asin jambal roti teh hargana lain kaleng-kaleng. Leuwih mahal atau leuwih mahal pisan ti daging sapi. Bener tuh, Neng? Nah, cenah Neng bet bisa mahal, Neng. Sepertinya udah masak nih. Angkat dan sajikan deh. Dijamin aroma asin jambal roti yang berpadu dengan honje akan membuat selera makan meningkat drastis. Mantap pokoknya. Ulan, Bu. Orang bikin sari honje. Oh, janten ya teh. Tadi atuh. Sekarang teh mau ditambahin nih. Ternyata si honje itu bukan cuma buat dimakan pakai ikan asin jambal roti ya, Neng. Ternyata mau bisa dibikin sari honje. Ditambah apa, Neng? Buah melon. Hayu, Neng, ayeuna mah urang masak. Seger pasti. Terus coplok Jangan dia ditumbuk ya, Bu. Mohon tumbuk. Masakan utama sudah jadi. Sekarang saatnya kita bikin yang manis-manis segar, alias jus honje. Sementara Abdi siapin buah melon untuk campurannya nanti. Ibu Imah akan menumbuk buah honje sampai setengah halus. Ingat, untuk membuat jus honje ini, yang kita butuhkan adalah jenis honje hutan atau yang biasa disebut honje laka. Buah honje yang digunakan pun harus yang sudah tua ya. Oh ya Sobat Anak Negeri, jus honje laka telah menjadi produk kreatif masyarakat setempat loh. Masyarakat Pangandaran memanfaatkan potensi alam berupa pohon honje yang melimpah. Alasan menggunakan honje laka karena dianggap cocok dijadikan olahan minuman, yaitu warna merah tuanya lebih menarik daripada honje jenis lainnya. Kalau yang membedakan jus honje yang kami buat ini dengan jus honje pada umumnya adalah adanya campuran daging buah melon yang kami gunakan. Sip, honje selesai ditumbuk. Sekarang waktunya merebus tumbukan honjenya. Yang perlu diingat adalah jus buah honje harus direbus hingga mendidih ya. Untuk mengeluarkan warna serta rasa alami dari buah honje laka ini. Rebus hingga mendidih, angkat, lalu saring agar terpisah dengan ampas tumbukan buah honjenya. Barulah masukkan gula pasir sesuai selera. Jadi deh, dua olahan kita kali ini siap untuk disantap. Sambal pecak, jambal rotinya teh udah jadi. Sarang naon ieu teh, Neng? Sari honje, buah melon. Wah, meni tos lapar, tos haus. Hayang gerak tuang ayeuna mah. Hayu, Neng, Bu. Ayo, Bu, tuang. Soal rasa nggak usah ragu lagi deh. Aneka masakan khas Nusantara sudah terkenal akan kelezatannya. Sambal pecak, jambal roti, dan jus honje menjadi salah satunya. Untuk sambal pecak jambal roti, bagi pecinta kuliner pedas, pasti langsung suka dengan masakan ini. Rasa gurih asin jambal rotinya dipadukan dengan pedasnya sambal pecak, sungguh sempurna. Jadi pengen nambah terus. Untuk penutupnya, jus buah honje laka memang paling benar deh. Rasanya asem, manis, segar. Nah, buat yang belum tahu nih, buah honje juga kaya akan manfaat ya. Khasiatnya yaitu mampu mencegah kolesterol, menjaga kesehatan jantung, dan mampu menurunkan resiko kanker dalam tubuh.
Ini nih yang dinamakan lezat, sehat, dan berkhasiat. Pokoknya mah mantap pisan. Paling mana? Paling itu Oh itu sok atuh Neng. Kade, abi heula. Mumpung cuaca cerah, Abdi, Neng Rani, dan warga di Desa Legok Jawa akan memanen udang faname. Penasaran kan? Tetap ikuti Rangga ya. Ini dia, kolam tempat kami akan menjaring udang. Tapi jangan kaget ya, kalau udang di sini itu budidayanya disatukan dengan ikan bandeng. Yuklah Neng, langsung saja turun. Jadi ini yang dinamakan budidaya polyculture ya, yaitu udang dan ikan bandeng dibudidaya secara bersamaan. Unik kan? Udang faname dipanen jika udang sudah berumur 3 hingga 4 bulan. Dan untuk memanennya, Kang Dani bisa menggunakan jaring lempar seperti ini. Wih, namanya juga di tempat budidaya, sekali jaring udah pasti dapat. Tahu kan kalian, kalau udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi. Maka tak heran kalau saat ini Indonesia berada di posisi ketiga sebagai negara terbesar pengekspor udang di pasar dunia setelah Thailand dan India. Khususnya si udang faname ini. Udang faname sendiri dikenal sebagai udang yang tahan akan penyakit, sehingga memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan bersuhu rendah. Sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di dalam tambak seperti ini. Sepertinya udang cukup nih. Tangkapan udang kali ini lumayan ya Neng. Kebetulan perut udah keroncongan. Jadi langsung aja yuk kita olah udangnya. Kali ini saya ditemani Neng Rani dan Ibu Maya. Mau masak apa cara Neng? kita teh mau masak kurang pindang gunung. Kurang pindang gunung. Sok bu, enak orang masak buah. Ayo. Olahan udang yang kedua adalah hurang pindang gunung, yaitu salah satu jenis makanan khas Pangandaran. Kali ini Abdi bertugas membersihkan udang, sementara Neng Rani menghaluskan bumbu. Sedangkan Ibu Maya bertugas mengiris bumbu. Untuk menghilangkan aroma amis khas udang, bumbu rempah yang melimpah bisa jadi solusi. Kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan garam diulek bersamaan bersama garam. Sebagai penguat aroma, batang serai juga tak lupa untuk digunakan. Mantap nih, waktunya memasak. Beres. Ayo Neng orang masak bu. Masaklah bu. Ya. Masukkan semua bumbu halusnya ke penggorengan. Untuk ditumis terlebih dahulu ya. Selain pedas, cita rasa pindang gunung cenderung asam. Makanya ditambahkan buah honje dalam bumbunya. Kemudian masukkan si bungkuk alias udang jika air sudah mulai mendidih. Oh ya, sajian pindang gunung sebenarnya menjadi menu legendaris dari tanah Pasundan. Katanya sih masyarakat Sunda kuno sering mengkonsumsinya. Neng, naon deui Neng? Tulisannya Sadayana. mohon. Oke. Sobat anak negeri, masak udang gak perlu lama-lama ya, supaya kandungan nutrisinya gak hilang. Kalau udah matang, tinggal diangkat aja. Dan ini dia hasil jadinya, pindang gunung udang dari Pangandaran. Naon cenah Neng ieu teh? Ieu teh kurang pindang gunung. Kurang pindang gunung. Adah, meni tos lapar ayeuna mah. Tos mamam ayeuna mamam. Benar-benar mantap rasanya. Manisnya udang dan gurih asamnya kuah pindang gunungnya benar-benar berpadu dengan baik. Saling melengkapi, sama seperti kita, Neng. Unik dan masuk juga ya ternyata, pindang gunung khas Pangandaran yang biasanya identik dengan ikan, ternyata juga bisa diinovasikan dengan udang.
Terusnya Neng. Neng. Abdi naros. Ieu teh urang meuni raos pisan. Tapi nah bet dinamian urang pindang gunung. Tah, apakah kita teh makanan di gunung atau kumaha Neng? Jadi pindang itu artinya sayur yang berkuah dan gunungnya bumbunya itu didapat dari gunung. Oh gitu Neng, pantesan atunya meni alami berarti semuanya tehnya Neng. Sok aya nama Bu, tuang nih Bu, barangnya ngabe Bu, Bu. Oh. Ini sih nggak cukup sepiring, jadi pengen nambah lagi. Hayu Pak, paling mana Pak ieu teh? Apa dia? Ieu, tanganan ieu. Berarti tangkal kalapan teh kudu nu kolotnya Pak nya. Nah, jang ieu nu beureun di arah teh kalapanan. Oh, nerek dipanen teh ieu. Oh, Bapak tiasa. Biasa. Sok atuh, ke abi ngabantosan. Oh, kade Pak. Pohon kelapa berbuah pada umur 6 hingga 8 tahun. Hebatnya lagi, pohon ini dapat hidup selama puluhan tahun dan berbuah berkali-kali dalam 1 tahun. Sekali berbuah, satu pohon bisa menghasilkan belasan butir kelapa. Sekarang teh kita mau masak apa cenah Neng? Kita teh mau masak kue cocorot, A. Kue cocorot. Oh, yang manis-manis kayak gitu Neng? Iya, kayak aku kan manisnya. Si Neng nggak bisa wae. Sok Bu, enak orang masaknya punya. Untuk membuat kue ini, bahan-bahannya sih cukup sederhana. Selain kelapa yang kami petik tadi dijadikan santan beras, tepung terigu, ada juga bahan lain seperti tepung, gula merah, dan air kapur. Cocorot dikenal juga dengan nama celorot kalau di Jawa Tengah. Nah, ciri khas kue ini adalah menggunakan janur kelapa sebagai pembungkus kuehnya. Setelah kedua tepung dicampurkan, barulah disiram dengan air santan. Setelah itu, barulah gula dimasukkan sambil adonan diaduk. Waktunya membuat corong yang terbuat dari daun kelapa nih. Proses ini sih sebenarnya gampang-gampang susah. Terlihat mudah, tapi saat membentuk corong, bagian bawah dan setiap sisinya harus sangat rapat agar adonan tidak bocor. Adonan yang tadi sudah dibuat kemudian dimasukkan ke corong. Awas, hati-hati ya saat mengisi corong agar adonan tidak tumpah. Nah, setelah semua corong terisi semua, selanjutnya siap untuk dikukus. Waktu proses pengukusan sendiri berkisar sekitar 20 menit hingga 30 menit. Dan inilah jadinya, cocorot siap untuk disantap. Alah Neng, kue cocorot teh mending udah jadinya. Terus tuh Neng, bentuk nasi ganau Neng, unik pisannya. Kerucut ya, A? Kerucut, rasana kumaha Neng ya teh? Manis kan seperti saya. Oh, si Neng manis wae, hayu enak orang tuang Bu. Pak, ayo Pak, mangga Pak. Kunaon, Neng? Lepat aku cara bukannya. Emang kumaha gitu? Kunaon kue cocorot ini dinamain cocorot. Kumaha tah? Nah, aku salah, harusnya ini. Kumaha Neng? Nah, cocorot keluar kan. Oh, jadi dikeluarkeun meh teu balanya ye. Sama mana cepol soalnya. Coba gua. Bener sekali, rasa kue cocorot ini manis sekali. Pas banget tadi kita makan yang berempah-rempah, sekarang saatnya memanjakan mulut dengan yang manis-manis.